Setelah saya janji pada roh-roh semua itu, besoknya datang lagi. Berturut-turut hingga saya percaya. Saya berjanji akan mengiring dan dijati. Begitu saya sembuh, dibawa ke rumah sakit, nambah darah 8 kantong saya. Karena saya di hipnoterapi. Saya sempat mati waktu itu. Saya sempat mati loh. Saya sudah merasakan saya sudah ada di alam lain. Tahu datang. Ya, dia notice oleh Juru Gede Jayeng. Datang ini, Pandai Sri Prada, Ide Nana, sekarang jadi sebagai master yoga, Bali Healing Spirit. Dia yang menunggu, nyuruh, tunggu dulu. Saya mau meditasi. Ternyata dia sujud di kamar sama istrinya. Begitu saya tunggu sujud dan saya meditasi sambil terlentang. Jalan yang terang tadi saya lihat itu untuk saya lalui sudah terputus semua. Akhirnya saya jerit-jerit lagi kesakitan karena asam urat. Kencing manisnya udah kering semua. Akhirnya datang teman Pak Gede Mangku Merade. Dia membuat tandu panjang untuk dinaikin di HPP biar saya mau ke rumah sakit. Jalannya ke rumah sakit pelan-pelan sekali sambil disuapin bubuk. Karena 3 bulan tanpa infus. Berat saya dulu sebelum sakit 87, hampir 90 berat saya. Waktu akhir sakit niki mulai akan dijati ditimbang cuma 45 kilo. Tolalit, tulang kayak kulit istilah Bali itu. Mohon maaf niki, canda dek. Tapi serius, ini tidak ada rekayasa. Semua itu adalah pengalaman hidup saya. Getir sekali. Saya tetap jujur loh. Jujur rasa. Tetap memakai pengulangan 5 nama suci. Tetap memakai mantra-mantra yang lain, kekuatan-kekuatan lain. Dan saya berinisiatif begini, kalau takut mati, pasti akan cepat mati. Saya semangat hidup, tapi pingin mati, dan dikasih. Akhirnya, tahun berapa itu, setelah ini sembuh, pernah muntah darah lagi. 1 ember, berkali-kali sampai sudah kurus, lagi muntah darah. Setelah itu, saya mengobati sendiri. Sudah tidak keluar darah, ada anak saya yang khawatir dibawa ke rumah sakit. Di ruang ICU. Di sana 3 orang yang mati tetangga saya waktu di ruang ICU. Saya tersenyum-senyum waktu itu, masih selang ini. Dikatakan sudah negatif karena waktu itu saya minum obat paten yang sudah pasti menyembuhkan menurut saya, akhirnya sembuh. Setelah itu baru tahun 2016, tanggal 30 September, saya dengan memenuhi persyaratan lengkap, saya diterima Dwi Jati di Karangasem, Geria Tegah, dengan 9 pendeta munggah, yang napa Ide Nabi Baskara, dan yang napa terakhir Ide Begawan Semerti, dan nabe saksinya Ide Pedande Sebali Tianyar, Presiden World Sulinggih Indonesia. Itu nabe saya, dan saya dikatakan pendeta ajaib. Akhirnya kami sambung ini ceritanya Dwi Jati tanggal 30 September 2015 ya. Itulah. Itu 9 pendeta, Nawasange namanya. Bukan Nawasange. Sange Resi. Ada Pedande, ada Serimpu, mungguh itu. Ada Begawan yang memberikan restu kepada diri Titian sendiri. Titian juga berterima kasih kepada semua nabe-nabe dan saudara-saudara yang menjadi sulinggih waktu itu. Kami doakan semoga nabe kami dan semua sulinggih yang munggah pada saat itu, semoga diberikan panjang umur dan diberikan petunjuk jalan yang baik dan benar untuk menjalankan tugasnya sebagai pendeta yang murni menolong umat. Begitu juga saya sudah siap akan membantu sesuai dengan kemampuan saya
sekalipun saya sekarang tubuh saya masih merasa sakit, tapi jiwa saya tidak pernah merasa sakit. Saya bisa tetap meditasi, tetap eksis, mendoakan dunia, di mana-mana dunia ini, di mana-mana kawan kita jadi Sulingge, tetap ajak Bali, tetap ajak kesulinggiannya, tetap menjalankan dharma kebenaran. Di sana ada namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu, dan Tan Anu Dharma Mangruwe. Yang disebut Tan Anu Dharma Mangruwe artinya tidak ada kebenaran dua. Apapun itu sama tujuannya menuju Tuhan. Itu kami jalani sekarang, pahami, dan semoga tidak ada beda pendapat. Kami minta maaf jika ada salah penyampaian, karena saya ini adalah tidak mengarang apa adanya. Ini namanya video sidak ini, tidak ada karangan apa-apa, jadi situasi mendadak. Jadi ada anak tangkil di sini minta obat apa namanya itu, dia kanker gusi. Jadi saya juga sedikit mengerti tentang obat itu, namun saya tetap ngelidang kuku sih bisa ngobatin tetap, karena dia mau luku mau minta obat, ya saya coba saja. Hanya mohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan di Weda Pasana Ashram ada yang namanya Dewa Dhanwantri. Dewa Dhanwantri adalah dewa dokternya para dewa. Itu kami undang tadi untuk mengobatinya, dan kami bisa pakai obat herbal juga. Dan saya tidak lupa dengan weda-weda yang dipelajari, dikasih oleh nabe-nabe, dan saya melakukan kesulinggian ini dengan sungguh-sungguh, dengan kemampuan saya. Tapi sekalipun saya tetap sakit, ada sakit jantung sudah 3 bulan ini. Waktu ini saya dicoba, apakah Tuhan masih tetap melindungi saya, apakah saya tetap dilindungi oleh Tuhan. Jatuh naik sepeda motor, mau mengadakan koma di rumah ponakan saya melapas. Begitu saya jatuh, terbentur, kepala saya di batu. Namun seorang Sulingge cerdas namanya, kalau naik sepeda motor harus pakai helm. Sekalipun ketengan betik, saya tetap pakai helm. Terjadilah sesuatu, mata saya sudah tidak kuat melihat sesuatu, jadi buram. Begitu ada lubang, ada batu, ditomplok langsung seketika di bawah, dan hampir setengah jam tidak ada yang tahu kepanasan saya di sana. Namun saya tetap membaca yang namanya doa. Doa lebih bagus untuk menguatkan dan positif hidup kita. Saya sekalipun sakit-sakitan begini, semangat hidup saya loh terus mendukung anak Bali Healing Spirit, terus saya dukung. Dan saya informasikan, belajar di sana. Karena apa? Karena sakit saya bertahun-tahun, bisa sembuh di Bali Healing Spirit. Dan di Niranjan Bias ini pun tidak bisa hitung orang yang sembuh. Namun saya tidak bangga dengan hal itu. Karena yang bisa menyembuhkan adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saya juga mendukung panti asuhan di mana-mana di Jawa, yayasan Panji Masyarakat Madani. Itu saya dukung di sana. Kadang-kadang ya saya mengirimkan sedikit rupiah ke sana untuk keperluan di sana. Terus saya juga berdoa kepada Hindu yang di Kalimantan, di Balangan yang baru buat sekolah. Semoga lancar, semoga dimudahkan pembangunannya. Tapi jangan lupa nanti kalau ada pembangunan apa-apa, tolong telepon saya. Saya akan membantu dengan doa. Kalaupun tidak ada duit, saya akan membantu dengan doa. Jika ada duit berlimpah, syukurlah, saya juga akan menyumbangkan sedikit saja. Terima kasih itu juga, saya juga bersyukur karena saya adalah pendeta biasa-biasa saja, tetapi tetap eksis di sini. Begitu juga terima kasih kepada Ratu Nabe Payuk, Ratu Nabe Yogananda, dengan saudara-saudara kita yang ada di Weda Pasana Ashram. Saya minta maaf sebesar-besarnya jika saya salah ngomong dan lain sebagainya, suka bercanda, itu kesukaan saya. Tetapi saya tidak tidak sengaja seperti itu. Saya tetap bakti. Saya menurunkan ego serendah-rendahnya. Seperti apapun kalau saya dihina dibagaimanakan, karena saya makhluk Tuhan, ingin melanjutkan perjalanan saya yang namanya yoga, samadhi, tapo berata, yang harus saya jalankan sekemampuan saya. Begitu pemirsa semua, jangan lupa Ajak Bali ini harus diikuti dengan tradisi dengan baik. Bila perlu belajar ilmu-ilmu yang benar.
ilmu-ilmu apapun yang dianggap benar, yang ada gurunya, yang ada izinnya, biar diakui oleh pemerintah. Dan menurut Sabu Pandita tahun 2005, agama Hindu wajib belajar Weda, belajar Mawinten, dan wajib Medwijati. Dan menurut Ratu Nabe, belajar Weda kalau tanpa melakukan Agnihotra itu kurang bagus, tetapi lebih bagus belajar Agnihotra. Weda apapun dipelajari, yang penting membaca Weda harus benar. Kalau salah membaca Weda, artinya juga salah. Itu permohonan saya kepada anak-anak yang baru ingin belajar terutama. Tetapi kalau pada guru-guru Nabe, suli-suli yang sudah matang, Titiang tidak ada maksud untuk menggurui, hanya sharing saja. Nunah sinampure, napi luwire sana katur, aturang Titiang puniki, termasuk ceramah atau dharma wacana kandungannya atau sharing, itu terserahlah yang menonton ini agar sedikit mengerti tentang pengalaman saya di bidang pengobatan, di bidang ilmu gaib, di bidang ilmu apapun. Yang penting sekarang yang saya percayai, Tuhan yang Maha Kuasa. Melalui kesulingan, Agnihotra, ular yang sudah biasa masuk ke rumah-rumah kalau pakai abu suci yang saya sebarkan, ular sudah pergi jauh-jauh dengan selamat dia. Contohnya di Negeri Sepe, padinya satu desa itu tidak sedikit ada yang panen. Dan penyakapnya menantu saya datang, saya berikan abu suci. Abu suci dipakai nyemprot keliling. Dari abu suci, ini abu suci bisa dipakai mengobati, bisa pakai membersihkan pekarangan, bisa pakai mebayo, bisa pakai untuk mengangkat nutrisi juga bisa. Serbaguna itu Agnihotra. Kalau Hindu, jangan kalau tidak cocok sama Agnihotra, jangan dulu mencaci, karena itu adalah ajaran dari nenek moyang kita. Bagian daripada tradisi kuno, kita harus pelajari, mau tidak mau, percaya atau tidak, silakan pelajari sebentar saja. Saya tidak mengharuskan dan tidak menekan. Nah, itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Apa ada yang kurang? Itu mohon maaf dulu. Apa ada pertanyaan? Itu perjalanan beliau Ratu Aji Titiang, jadi bapak kandung sebetulnya, dan saat ini beliau telah menempatkan diri dan juga mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa, Ide Sang Hyang Widiwase, untuk menjalankan kesulinggihan dan juga menjalankan yang namanya kenabean. Nabe artinya guru. Gitu. Nah, jadi memang salah satu hal yang sangat yang syukuri kan tidak harus mengalami langsung semua proses yang sudah Ratu Aji hadapi, sehingga mempelajarinya langsung tapi tidak mengalaminya langsung. Nah, jadi melalui perjalanan itu yang jadi introspeksi diri juga, karena darah yang mengalir itu ada di dalam diri Tiang sendiri, sehingga itu sebabnya juga di waktu tahun 2010 dengan cerita yang tadi perjalanan Ratu Aji itu, Tiang juga menjalankan yang namanya Tapa Berata di Ubud selama 12 malam untuk menanyakan sebetulnya permasalahan dan proses dari Ratu Aji Tiang Niki sebetulnya apa, dan obatnya sebetulnya apa, kenapa harus menghadapi perjalanan serumit, sekeras dan semenderita ini waktu ini ke. Nah, dari sanalah Tiang menemukan yang namanya ajaran yoga. Nah, dari sanalah Tiang berproses mendapatkan petunjuk, sekalipun melalui meditasi yang Ratu Aji ajarkan waktu ini ke, yang mencari tahu, ketemulah Bali India Foundation waktu ini ke. Nah, awalnya memang belajarnya di Ubud, terus akhirnya di sanalah berproses. Nah, ternyata jawabannya adalah ketidakseimbangan Ratu Aji dalam menampaki semuanya itu, karena terlalu terobsesi untuk kembali kepada Ide Sang Hyang Widiwase moksa nih ke. Ya. Nah, di sana jawaban yang Tiang temukan. Makanya dari sanalah proses perjalanan Ratu Aji sendiri Tiang mempelajari, proses perjalanan Tiang sendiri juga Tiang mensinkronkan Rike. Nah, jadi otomatis menjadi sebuah kekayaan dan kesempurnaan perjalanan Tiang dados nih dan Ratu Aji. Makanya bagian itu yang Tiang sangat syukuri. Jadi ternyata
betul sekali yang disampaikan sama Ratu Haji Nabe Wau, bahwa hidup ini harus seimbang dari makanan, dari laku, dari meditasi, dari bagaimana seharusnya memiliki keyakinan, dari proses yang tadinya belajar kesaktian dan ingin moksa, ternyata karma, tugas hidup menjadikan beliau justru harus kembali untuk menjalankan tugas-tugas yang harus dituntaskan, kan kita dari Ratu Haji nih. Sekalipun beliau berobsesi sekali harus moksa, harus kembali, bahkan harus mati remaja. Kalau mati remaja tiang tidak ada, Ratu Nabi. Ya, mungkin ini merupakan panggilan untuk menyebarkan ajaran Krishna. Ya, tiang pun sebetulnya tahun 2010 ini adalah hasil dan artinya proses awal mendapatkan sebuah wahyu, petunjuk, pawisik dan juga sabda dari beliau untuk tiang menjalankan yang namanya tugas hidup untuk menyampaikan kepada halayak banyak untuk menjaga keseimbangan hidup, yaitu eling dan waspada untuk mencapai manunggaling kaulalan Gusti atau disebut dengan moksatam jagadita yaca iti dharma. Inggih Ratu Nabe, Ratu Haji, matur suksma dahat atas segala sharing dan dumugi ini bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada yang kurang, ada yang tidak cocok, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi karena tidak ada gading yang tak retak. Jadi yang mengaturkan suksma terima kasih kepada yang mengucapkan para santi Ratu Nabe. Om Santi 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 Om Om Loka Samasta Sukini Bhavantu.